Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, turut mengomentari hasil positif yang diraih Marc Marquez pada MotoGP Qatar 2024. Marc Marquez cukup memenuhi ekspektasi banyak orang bahwa di balapan pembuka dengan bersaing di barisan depan. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu berhasil finish satu set trip di luar zona podium pada balapan yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar, Minggu, 10 Maret 2024. Dia menjadi pembalap ketiga Ducati yang berhasil finish di depan setelah Francesco Bagnaia sebagai pemenang balapan dan Jorge Martin, Prima Pramac, yang finish ketiga. Marquez bahkan sudah menjadi yang tercepat pada balapan dan sprint MotoGP Qatar kemarin jika dibandingkan pembalap-pembalap motor Ducati lama lainnya. Hasil ini tentunya memberikan kepercayaan diri bagi juara dunia 8 kali itu. Penampilan Marquez sepanjang akhir pekan balapan cenderung stabil karena tak jauh-jauh dari posisi 5 besar. Start dari grid ke-6, Marquez langsung mendapatkan tempat kelima pada putaran pertama. Marquez lalu berhasil naik satu tingkat ke posisi 4 meski sempat mendapatkan perlawanan dari titisannya sendiri, Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3. Melihat perkembangan pesat dari Marquez, Bagnaia ikut terkesan dengan sosok yang digadang-gadang akan menjadi pesaingnya itu. Dia pastinya telah melakukan pekerjaan dengan baik dan finish keempat, kata Bagnaia dilansir dari GP1.com. Bagaimanapun dia adalah Marc Marquez, juara dunia 8 kali, jadi saya mengharapkan dia untuk tampil kompetitif. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi penantang gelar, tapi dia pastinya akan menjadi salah satu rival. Kita lihat saja nanti, ujar Bagnaia. Di sisi lain, Marquez masih enggan sesumbar karena dirinya merasa belum 100% dengan Desmosedici GP23. Si semut dari Cervera berharap mampu lebih baik lagi pada seri kedua di sirkuit Algarve, Portugal pada 22 hingga 24 Maret mendatang. Tentu kami mencoba dan kami berupaya untuk meraih podium tapi itu tidak mungkin, ucap Marquez, dilansir dari Crash. Mereka melaju lebih cepat dibanding saya, tapi ini tidak menghadirkan rasa frustrasi karena saya mengatakan pada hari Kamis, posisi kami sekitar di urutan keempat, kelima, atau keenam. Kenyataannya, kami kemarin finish di urutan kelima, pada sprint, dan hari ini di urutan keempat, kata Marquez mengingatkan. Selalu saja podium dekat dengan jangkauan, tapi kenyataannya saya masih belum merasa 100% nyaman untuk melaju seperti yang saya inginkan. Tapi mari kita lihat apakah kami bisa berkembang di balapan berikutnya, ujarnya. Sementara itu, kepala kru pasang badan untuk Marc Marquez, usai dituding diuntungkan insiden Raul Fernandez karena sempat bermasalah di MotoGP Qatar 2024. Marquez disebut-sebut mengalami masalah teknologi yang tidak terlihat di grid. Hal itu terjadi tepat sebelum balapan utama MotoGP Qatar 2024 digelar di sirkuit Lusail pada Senin 11 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Masalah ini dikabarkan bisa terselesaikan dengan baik karena adanya insiden lain yang dialami pembalap Trackhouse Racing, yakni Raul Fernandez. Motor Fernandez diketahui mati di grid tepat sebelum balapan digelar. Alhasil, balapan pun harus mengalami penundaan sekira 10 menit. Saat bersamaan, Marquez dinilai mengalami masalah karena terlihat kebingungan mengutak-atik sesuatu di dashboard dan setang motornya. Tetapi, bantuan langsung datang kepada Marquez kala itu karena adanya penundaan balapan hingga para kru diperbolehkan masuk lagi ke grid untuk melihat lebih jauh motor para pembalapnya. Rider Gresini, Marc Marquez, menempati posisi keempat di MotoGP Qatar 2024. Baby Alien menegaskan akan mengejar standar Francesco Bagnaia. Di sirkuit Lusail, Qatar, Senin, 11 Maret 2024, dini hari WIB, rider Ducati, Bagnaia, menjadi pemenang race. Dia mencatatkan waktu 39 menit 34,869 detik. Melengkapi podium ada Brad Binder dan Jorge Martin. Marc Marquez ada di posisi keempat dengan jarak 3,429 detik lebih lambat dari Bagnaia. Marc Marquez mengungkap strategi balapan di Lusail. Dia sempat menghemat ban agar bisa lebih cepat saat lap terakhir. Kini, Marc Marquez akan berusaha menaikkan standar agar bisa mengejar Bagnaia. Saya sempat ada di posisi podium.
Saya ingin menghemat ban depan untuk bisa mendapat sedikit tambahan saat akhir balapan, dan nyaris memangkas jarak dengan Martin. Nyaris, tapi bagus dengan begini, kata Marc Marquez di situs Gresini. Kalau di saat tes Valencia mereka bilang saya akan finish keempat hari ini, saya akan menandatanganinya. Ini tak pernah menjadi sirkuit favorit saya, jadi posisi keempat raihan yang bagus. Sekarang, kami menganalisa data, Bagnaia finish 3 detik di depan kami dan dia juara bertahan. Dari dialah kami harus berusaha untuk menaikkan standar, kata Marc Marquez menambahkan. Kemudian, apakah Marc Marquez puas dengan hasil MotoGP 2024 di sirkuit Lusail, Qatar, Minggu, 10 Maret 2024? Pembalap Gresini Racing mengawali kampanye MotoGP 2024 dengan finish di posisi keempat. Marquez merasa puas dengan pencapaiannya di MotoGP Qatar 2024. Pasalnya, ini merupakan debutnya dengan tim baru, Gresini Racing, setelah 10 musim membela Repsol Honda. Akhir pekan yang solid. Saya merasa ada peningkatan, dan ini permulaan yang baik. Kami mempersiapkannya dengan intensif bersama tim. Jika memulai dengan baik, semuanya akan lebih mudah, ucap Marquez dilansir Speedweek. Meski begitu, Marquez mengaku masih perlu beradaptasi dengan motor baru rakitan Gresini Racing, yakni Ducati Desmosedici. Saya masih perlu mempelajari lebih banyak tentang Ducati, sambung pembalap asal Spanyol itu. Agenda berikutnya yang bakal diikuti Marquez ialah MotoGP Portugal 2024 pada 24 Maret mendatang. Sementara itu, 24 jam sebelumnya di sprint MotoGP Qatar 2024 Pecco Bagnaia memang terlihat tidak berdaya, dalam hal mengejar Jorge Martin serta Binder Plus berhasil dibuli Aleix Espargaro di tahap akhir balapan. Namun sepertinya Pecco Bagnaia dan Ducati Lenovo berhasil menemukan kunci untuk menghindari kejadian Sabtu terulang di balapan utama. Dan memang strategi itu hadir dengan gaya yang tidak terduga dan selama ini bukan gaya Pecco banget yakni agresif. Semenjak start, dengan ban kombinasi medium, Pecco terlihat mencoba efektif untuk memanfaatkan setup mode agresif yang telah direncanakan Ducati untuk balapan sepanjang 22 lap di trek Super GP. Seperti Lusail. Sementara Marc Marquez sendiri menjalani debut 2 balapan pertama di atas Desmosedici dengan positif paling tidak untuk Marc sendiri. Semua hal bisa dibilang dialami oleh juara dunia 8 kali ini dan ia pasti banyak meraih pengalaman dan insight dari 2 balapan ini. Mulai bagaimana dalam hal menghadapi start, mempelajari kekuatan dan kelemahan YP24, RSGP, RC16 sampai sempat melayani nafsu darah muda pembalap muda yang memiliki agresivitas dan kengototan yang mirip ketika ia dulu pertama naik ke kelas primer, 11 tahun yang lalu Pedro Acosta. Akhir pekan yang solid. Saya tidak melakukan sesuatu yang gila dari Jumat hingga Minggu. Hari ini ada peningkatan sehingga permulaan saya bekerja lebih baik. Kami mengerjakannya secara intensif bersama tim kemarin. Jika Anda memulai dengan baik, segalanya akan menjadi lebih mudah dalam balapan.